Semua, kembali lagi di video lanjutan ya terkait Figma tutorial di channel YouTube saya DevPath by Syarif. Dan di video sebelumnya kita sudah membuat ya tentang ini local style untuk teks atau typography ya kayak gini. Nah, di video kali ini kita akan membuat terkait local style untuk warna ya, warna dan juga nanti kita bisa lanjutkan dengan membuat button seperti itu, komponen button ya. Nah, jadi di video sebelumnya setelah kita buat ini ya, setelah kita membuat local style ini, nah, fungsinya adalah kita nanti bisa menggunakan ini ya, misalkan di desain kita nanti kalau kita buat halaman baru ya, misalkan di sini saya kasih nama desain dan di halaman ini saya kasih nama komponen ya. Kita rubah dulu supaya nggak bingung kayak gini, oke. Misalkan, nah di sini fungsi dari local style tadi adalah untuk memanggil styling itu tadi ya yang sudah kita buat. Jadi setelah kita buat frame, tadi pakai F ya, F lalu bisa pilih ukuran desktop sebagai contoh. Oke, nah terus kalau kita buat di sini misalkan namanya teks kita ya, kita kasih tulisan, kemudian kita select semua. Nah, di sini di typography ini kita nanti seperti ini ya, misalkan kita bisa pilih ini apply style tadi. Karena kita sudah membuat ya. Jadi misal saya buat heading 1, maka akan mengikuti ukuran daripada yang sudah kita buat seperti itu. Jadi kita bisa mendesain secara konsisten ya selama di satu produk ini atau di project misalkan kayak gitu. Oke. Nah, di video kali ini kita lanjutkan ya masuk ke halaman komponen. Oke. Nah, di sini kita sudah membuat typography, kemudian kita bisa membuat untuk warna ya. Kita pilih section atau Shift S, kita buat di sini. Oke, misalkan segini kita buat ini warna putih ya, supaya nggak bingung. Oke, di sini juga sama ya cara membuat untuk local style warna. Jadi kita bisa contohkan dengan pakai shape dulu. Saya lebih prefer pakai ellipse ya atau O. Kita bisa pencet shift terus kita drag ya supaya lebih presisi. Misalkan ini kita buat 100 kali 100 seperti ini. Oke. Nah, setelah kita membuat shape tadi, kita dapat memilih warna ya. Oke, di sini saya mencontohkan di primary color kita atau warna primer kita di project ini adalah misalkan biru ya, biru seperti ini. Nah, di Figma ini juga kita bisa memilih warna gradien juga ya, seperti itu. Jadi pilihannya nggak cuma satu warna, tapi bisa menggunakan gradien dengan opsi ini ya, ada solid untuk satu warna, kemudian kita bisa pilih gradien untuk dua warna seperti ini. Nanti kita bisa atur ya seberapa gelap atau seberapa dalam gradasinya seperti itu. Kita bisa ini drag and drop ini juga, terus arah gradasinya kemana misalkan kayak gini ya contoh, tapi saya pakai defaultnya aja. Oke, jadi di sini kita bisa memilih misalkan warnanya sedikit
seperti ini ya. Nah, nanti kalau kita nggak cocok sama warna-warnanya, kita bisa delete ini. Kayak gini, nanti kita bisa tambahkan lagi misalkan, atau mau tambah 2 atau lebih juga bisa ya, kayak gini. Oke. Tapi sebagai contoh saya akan membuat 2 warna dulu sebagai contoh ya, misalkan kayak gitu. Oke. Nah, setelah kita membuat ya, misalkan warna ini kita sudah cocok, kita bisa ini, pencet yang ada tulisan plus ini ya, tanda plus, icon plus ini, new style or variable. Oke, kita bisa misalkan namakan ini sebagai primary background ya, saya singkat aja, primary bg. Terus kita create style seperti ini. Oke, di sini kita sudah bisa lihat ya, ini sudah link dengan local style kita, primary background seperti ini. Oke. Nah, kita bisa juga sama ya, nanti kalau kita buat desain di sini, misalkan saya buat bentuk kotak ya, rectangle atau R. Kemudian saya bisa panggil juga ya di sini apply styles and variable di bagian warna ya, kayak gitu. Oke. Di sini kita sudah bisa lihat ada primary biji ya, karena kita baru membuat satu. Oke. Jadi kita bisa lebih nyaman ya nanti membuat project dan membuat produk seperti itu. Oke. Kayak gitu. Kita juga supaya rapi ya, kita buat juga seperti ini misalkan primary misalkan ya, primary background. Oke, terus kita select semua, kita pilih info text ya di typography yang sudah kita buat seperti itu. Oke, kita bisa atur ini misalkan di tengah, terus kita bisa ini ya auto layout, shift A. Oke, di sini kalau kita mau lebih rapi lagi, kita bisa tambahkan kita bisa duplicate ini ya, duplicate tulisan ini. Misalkan kita di sini bisa memberikan warna ya, kode warnanya supaya lebih rapi kayak gitu. Ini misalkan di sini ya, sama kita edit contoh. Oke. Misalkan warnanya ini koma sama warna satunya ya, misalkan. Oke, nah biasanya kalau kita mau lebih rapi, kita bisa buat seperti itu, atau kita nggak buat ada infonya pun juga nggak ada masalah ya, seperti itu. Cuma di yang pertama ini saya akan contohkan seperti ini aja. Kita bisa auto width ya, oke. Seperti ini, misalkan bisa ya, kita duplicate, Command D atau Control D ya. Kita bisa buat warna baru, contoh secondary background ya, misalkan. Oke, kita ini sama juga, kita detach style, lalu kita bisa merubah ya warna gradasinya tadi, misalkan saya buat lebih ke arah ungu misalkan. Oke. Nah, jadi nanti sambil kita buat ini desain style itu, kita bisa juga ya lihat-lihat tools seperti untuk color palette atau untuk typography ya, font kombinasi dan lain-lain kayak gitu kita bisa. Oke, jadi kita bisa copy ini, kita ubah ya warnanya sesuai ini warna dari ini ya, supaya rapi.
kita bisa kasih Xcode-nya ya. Oke. Oke, kita sudah buat secondary color. Jangan lupa kita apply style ya di sini. Kayak gini. Oke. Kita buat namanya secondary biji ya, background, secondary background. Oke. Nah, kita sudah buat di sini misalkan. Oke. Nah, di setelahnya kita juga bisa ya, tergantung dari kebutuhan project atau produknya, kita akan butuh berapa warna. Oke, misalkan di video kali ini sebagai contoh saya akan menambahkan 3 warna aja ya, 3 warna, nanti dengan warna-warna lain untuk teks dan kawan-kawannya ya. Oke, di warna tersier saya akan memilih yang lebih mudah ya, misalkan. Oke, seperti ini, misalkan contoh. Bisa kita atur ya. Oke, misalkan warna yang saya pilih seperti ini ya, nggak harus disamakan, bisa dicoba sesuai seleranya ya. Sama juga kita akan buat ini. Kita namakan tertiary background ya, biji misalkan. Oke, nah, misalkan kita di yang seperti saya bilang tadi ya, kita nggak harus pakai ini juga nggak apa-apa, namun kalau pakai kita lebih memudahkan ya untuk nanti misalkan programmer yang mengerjakan desain ini perlu color code dan lain-lainnya ya. Oke, jadi ini bisa saya tambahkan dulu ya, seperti ini Xcode-nya untuk semua warna ya, sorry. Ini juga sama, kita copy warna keduanya. Oke, sudah. Oke, jadi kita akan di project ini atau di video ini ya, desain ini kita akan membuat 3 warna, misalkan. Nah, terus kita juga bisa pilih warna untuk styling warna-warna teks ya, atau warna-warna lain, misalkan. Kita bisa buat baru di sini ya, kita duplikat salah satu, Ctrl D atau Command D. Kita kasih, ini sorry. Kita rubah ya, tertiary untuk infonya. Nah, di sini kita bisa kasih contoh warna teks ya, misalkan teks black, misalkan kita kasih nama. Oke, di sini saya akan pakai satu warna aja ya, kita detach. Di sini kita detach, oke. Ini karena kita pilihnya gradien ya, jadi kita buat solid aja, terus kita pilih hitam, tapi kita bisa buatnya enggak yang ini ya, agak kalem sedikit hitamnya. Oke, misalkan ini 2D, Xcode-nya kita bisa copy ini ya, kita bisa buat ini 2D. Oke, sudah kita buat. Kemudian misalkan kita buat juga namanya text swipe ya, kita buat juga text swipe-nya, contoh text swipe di sini kita buat warna putih, enggak seperti ini ya, misalkan F7. Nah, supaya kita kelihatan bisa ditambahin stroke-nya kayak gini sebagai contoh ya. Oke, F7-nya kita copy, kita
rubah ini di sini sebagai guideline-nya seperti ini. Oke. Nah, di sini kita jangan lupa ya, tadi kita belum ini menambahkan stylingnya. Apply style, kemudian kita bisa buat text black misalkan namanya untuk yang pertama. Kemudian yang kedua kita sama di apply style and variables, kita bisa klik ini button plus, kemudian kita kasih nama text white seperti ini. Oke. Nah, di local style kita sudah bertambah ya seperti ini. Nanti kita mau apa di sepanjang desain ini nanti kita akan menambahkan warna juga bisa seperti itu ya. Jadi kita bisa apa membuatnya lebih rapi lagi tergantung kebutuhan project atau produknya. Oke. Nah, di sini saya auto layout dulu supaya rapi ya. Terus gapnya misalkan 60 contoh atau 100 ya biar kayak gini. Oke. Oke, sudah. Kita coba ya sekarang kita buat di desain ya, di halaman desain ini kita akan coba kita buat satu rectangle misalkan ya di sini. Oke, contoh ini adalah kontainer untuk navigasi misalkan ya nanti. Nah, terus kita bisa langsung aja apply misalkan di primary background kayak gini contoh. Terus kita bisa buat teks ya, T, pencet T, misalkan di sini kita tulis teks contoh kayak gini. Terus ini sebagai contoh aja, sorry. Kita duplikat ya teksnya, Ctrl D bukan Shift D ya. Tadi saya pencet Shift D. Oke, di teks ini kita juga sama ya. Misal kita mau rubah ukurannya jadi heading 3 misalkan, terus kita juga bisa pilih warnanya ya sesuai styling misalkan. Teksnya misalkan kita rubah jadi black contoh kayak gini. Oke. Di teks berikutnya kita rubah juga misalkan ini sebagai heading 2. Terus kita pilih apply style and variable-nya warna putih ya, text white kayak gini. Oke. Oke, jadi kita sudah membuat komponen atau local style baru ya, seperti itu untuk warna dan teks seperti itu. Jadi enaknya kalau kita ini ya, misalkan di sini nanti juga sama, misalkan ini ya primary background-nya, misalkan di tengah kita membuat desain atau project itu, terus kliennya nggak cocok misalkan dengan warna atau apa gitu, kita bisa rubah juga ya, misalkan ini birunya saya rubah lebih terang ya, misalkan di warna pertama. Oke. Terus di ini saya gelapkan lagi kayak gini misalkan ya, contoh. Oke. Ini kayak gini sudah. Misalkan ini kita kalau cek di halaman desain, ininya juga akan berubah ya, kayak gitu sama. Oke. Jadi ini saya undo dulu ya, kita pakai yang sudah kita buat tadi. Oke. Oke. Oke, jadi kita sudah buat ini ya untuk colors juga ya. Jadi setelah typography dan colors, di video selanjutnya saya akan menjelaskan tentang membuat komponen button ya. Jadi di video berikutnya juga akan ada terkait komponen yang dimana kita bisa membuat variabel juga ya dengan ada
boolean, kemudian teks, dan lain-lain untuk memudahkan kita di setiap pengerjaan desain. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.